Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud berkah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Berkah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah dan hanya diperoleh jika seorang hamba mentaatinya. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang keberkahan dalam makan sahur. Yang pertama, keberkahan dalam makan sahur adalah memenuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Keutamaan mentaati beliau juga disebutkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Allah Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Azhab ayat 71. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim nomor 1096. Ketiga, dengan makan sahur, keadaan fisik menjadi lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur, karena sesungguhnya hakikat berpuasa bukan untuk bermalas-malasan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur itu amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Syarh Sahih Muslim 7.206. Yang keempat, orang yang makan sahur mendapatkan salawat dari Allah dan doa dari para malaikatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya, walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad 3.44. Yang kelima, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145. Yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar, sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sebelum fajar. Quran Surah Ali Imran ayat 17. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Yang ketujuh, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan salat subuh dan juga bisa mendapati salat subuh di waktu secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Yang kedelapan, makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga di dalam makan sahur itu pula banyak sekali keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian dari kita belum mengetahuinya. Sekian penyampaian singkat dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian
banyak hal yang kurang tepat. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.